Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Kerangka naga ungu emas gelap membalik sayapnya pada saat ini, dan tubuh si Kongming jatuh langsung dari sayap naga ungu emas gelap. Dia buru-buru meletakkan kapak perang di tangannya untuk melindungi dadanya, dan dia nyaris tidak terluka, tetapi tubuhnya langsung tergores hingga jarak lebih dari 10 meter, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Namun, ketika si Kongming baru saja mendarat, sesosok hantu muncul tepat di belakang si Kongming, dan perisai hitam menghantam tepat di punggung si Kongming. Teleportasi. Meski sosok itu terdiam, si Kongming masih merasakannya dan memilih pergi tanpa ragu. Sosok hantu itu terbang langsung ke udara. Melihat pemandangan ini di kejauhan, si Tianyu mau tidak mau menunjukkan sedikit penyesalan dan berkata, sayang sekali, saya pikir saya bisa menyelesaikan Anda. Si Kongming melihat sosok hitam di depannya, dan ada jejak keringat dingin di punggungnya. Awalnya, kerangka naga ungu emas gelap sudah sulit untuk ditangani, dan ada si Tianyu lain yang bisa melakukan serangan diam-diam kapan saja. Sekarang orang seperti itu ditambahkan, situasinya tampaknya menjadi lebih parah. Pria di depannya, berpakaian hitam, dengan mata kosong, memegang perisai di tangannya, tetapi bahkan si Kongming tidak bisa dibandingkan dengan pria di depannya. Pria di depanmu itu sama denganmu. Saat aku menggunakan energi mayat, dia menyerangku, tapi sayangnya, peruntungannya sangat buruk dan dia terbunuh ketika dia menyerangku, jadi dia patuh. Jika kamu membunuh budak mayatku, ini juga harus menjadi takdirmu. Si Tianyu memandang si Kongming di depannya dan berkata, orang ini benar-benar berbahaya. Si Kongming melirik si Tianyu, tangan kirinya mengepal erat, mengubah orang yang dia bunuh menjadi budak mayatnya sendiri. Orang ini mungkin sepenuhnya mengendalikan pasukan pembunuh. Ini adalah kengerian mengolah ki mayat, tidak heran jika seseorang di atas 6 besar mengolah ki mayat, tidak peduli siapa mereka, mereka akan musnah. Kamu tidak bisa membunuhku dengan kekuatan ini sendirian. Gunakan semua budak mayat yang kamu miliki. Sepertinya terlalu banyak usaha untuk datang satu persatu. Si Kongming memandang si Tianyu dan mencoba untuk tetap tenang. Si Tianyu memanggil budak mayat dari waktu ke waktu untuk melakukan serangan diam-diam. Si Kongming tidak akan bisa menjaganya, jadi lebih baik membiarkan si Tianyu menunjukkan semua budak mayat. Jika itu bisa diselesaikan, selesaikan semuanya di satu kali. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, maka temukan cara untuk mengatur retret untuk diri Anda sendiri. Si Tianyu memandang si Kongming dengan ekspresi puas di wajahnya dan berkata, karena kamu ingin secara bertahap meningkatkan seluruh pasukan budak mayatku, maka aku akan memenuhimu. Sosok muncul langsung di depan si Kongming. Ketika si Kongming melihat budak mayat di sekitarnya, dia tidak bisa menahan napas. Tidak banyak budak mayat di depannya. Hanya ada selusin dari mereka. Hanya 5 mayat budak adalah manusia. Manusia ini semua berada di tingkat peri sebelum mereka mati. Selain itu, ada beberapa monster. Monster-monster ini semua adalah monster ganas untuk sementara waktu, tetapi saat ini mereka juga berubah menjadi mayat si Tianyu. Budak ini adalah hanya tak terbayangkan. Saya tidak tahu apakah Anda puas dengan makanan besar ini. Masing-masing dari Anda benar-benar ingin membunuh saya, tetapi saya akan membuktikan kepada Anda bahwa saya akan hidup lebih baik daripada kalian semua. Si Tianyu memandang si Kongming, tersenyum, di sudut mulutnya bahkan lebih kuat. Ketika kata-kata si Tianyu jatuh, siluet bergegas menuju si Kongming. Budak mayat ini hanya tahu bagaimana mematuhi perintah tuannya. Si Kongming memandangi selusin budak mayat di depannya dan bergegas ke arahnya. Mengambil napas dalam-dalam, semua energi pertempuran di tubuhnya berkumpul di kapak perang di tangannya. Dan aura yang tak tertandingi datang langsung dari tubuh si Kongming, keluar. Ratusan pertempuran berteriak, ini adalah skill bertarung terkuat si Kongming. Menggunakan jurus ini akan menghabiskan 50% dari ki pertarungannya. Dengan sekelompok budak mayat di depannya, dia harus menggunakan jurus ini untuk menghancurkan sebanyak mungkin di depannya. Budak mayat adalah tidak diragukan lagi hal yang sangat penting. Kapak perang si Kongming yang ditinggikan juga jatuh seketika, dan tiba-tiba energi manik mengalir langsung ke beberapa budak mayat di depannya. Budak mayat manusia menanggung bebannya. Meskipun kekuatan mereka juga melawan makhluk abadi saat ini, mereka telah kehilangan nyawa saat ini, dan fungsi tubuh mereka juga menurun banyak saat ini. Dengan gerakan ini, itu meledak dengan cepat, dan setengah dari binatang yang hanya mengikuti di belakang manusia juga hancur langsung di bawah serangan kapak ini, dan semburan aura mayat diarahkan ke si Tianyu di kejauhan.
dan monster lainnya langsung dikirim ke selusin tempat dengan gerakan si Kongming. Dia jatuh dengan keras ke tanah meskipun pukulan ini tidak membunuh budak mayat ini, aura mayat di tubuh mereka telah berkurang banyak. Si Tianyu berdiri di bahu naga ungu kemasan gelap, melihat pemandangan ini, alisnya berkerut, tetapi dia tidak berharap orang ini memiliki trik ini. Tepat ketika si Tianyu melihat pemandangan di depannya dengan terkejut, seorang penguasa raksasa memotong ruang dan menabrak si Tianyu, dan suara yang agak main-main muncul di telinga si Tianyu. Bian, kamu bukan satu-satunya yang menembak setiap kali Anda mendapat kesempatan. 9 penguasa pintar dan indah Xiaoyan menabrak langsung ke tubuh si Tianyu. Tubuh si Tianyu jatuh langsung dari tubuh naga ungu kemasan gelap ini. Dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, kekuatan tempur si Kongming telah benar-benar di luar kemampuannya. Imajinasi, tapi dia masih memiliki kepercayaan diri. Mengandalkan budak mayatnya yang kuat, dia masih bisa memiliki keuntungan. Namun, Xiaoyan muncul ketika dia seharusnya tidak muncul, yang benar-benar di luar jangkauannya, diharapkan. Namun, Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat si Tianyu yang jatuh, tetapi dia tidak menyangka bahwa kehidupan orang ini masih cukup kuat, dan serangan menyelinapnya masih gagal. Namun, Xiaoyan tidak segera menyerang si Tianyu. Kali ini si Tianyu pada dasarnya adalah orang mati, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Air murni muncul di tangan Xiaoyan. Tangan Xiaoyan jatuh ke mayat naga ungu kemasan gelap di bawah kakinya, dan aura mayat menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Air murni di tubuh Xiaoyan adalah musuh alami Qi mayat. Si Kongming jelas lega ketika dia melihat Xiaoyan, tapi si Tianyu sedikit gila ketika dia melihat Xiaoyan, orang ini masih sangat menyebalkan. Hanya dalam sekejap, aura mayat pada kerangka naga ungu emas gelap telah menghilang, Xiaoyan menjentikkan jarinya, dan air murni di tangannya terbang langsung ke arah budak mayat, dan mayat itu segera menempel pada mayat pada orang-orang itu menghilang. Langkah Xiaoyan membuat si Tianyu menggertakkan giginya, dan kekuatan air pemurnian Xiaoyan tampaknya telah meningkat pesat. Terlebih lagi, Xiaoyan tampaknya telah berhasil melangkah ke Douxian, yang benar-benar setingkat dengan dirinya. Selain itu, air yang dimurnikan menahan dirinya begitu banyak, lebih baik baginya untuk mengambil 36 strategi sebagai strategi terbaik. Menurut alasannya, senior itu harus segera kembali. Selama yang itu kembali, mungkin ada kesempatan untuk berbalik. Si Tianyu menggertakkan giginya, dan mayat di tangannya tiba-tiba melonjak berubah menjadi tengkorak dan terbang langsung ke arah Xiaoyan. Bahkan jika Anda harus melarikan diri, mari kita lakukan. Xiaoyan melihat kerangka yang bertabrakan dengannya, dan tidak ada jejak fluktuasi di matanya. Serangan seperti itu tidak berpengaruh padanya. Xiaoyan mengayunkan 9 kaki yang pintar dan indah satu kaki pada satu waktu, dan kerangka besar itu segera berubah menjadi jejak aura mayat, dan air murni mengalir keluar dari tubuh Xiaoyan. Gumpalan aura mayat benar-benar hilang di langit ini. Namun, ketika Xiaoyan melihat posisi si Tianyu lagi, si Tianyu telah menghilang. Xiaoyan berkata dengan mencibir di sudut mulutnya, jika bukan karena air pemurnian yang menekannya, aku takut ini, waktu pertempuran tidak akan sesederhana itu. Sama seperti bagaimana Xiaoyan bisa membentuk tim dalam waktu singkat dengan mengandalkan bayangannya, si Tianyu bisa membentuk tentara budak mayat dalam waktu singkat dengan mengandalkan energi mayatnya. Pasukan budak mayat, maka itu akan terjadi pertempuran yang sulit untuk Xiaoyan, dan bahkan sangat mungkin Xiaoyan akan mundur. Namun, untungnya, dalam pertempuran dengan makam darah, Gu Xuantong tidak menemukan dirinya air untuk dimurnikan, jika tidak maka akan sangat merepotkan. Adapun pihak si Tianyu, Xiaoyan tidak berpikir dia bisa menyebabkan masalah, dan si Kongming harus bisa menyelesaikannya. Setelah si Tianyu melakukan gerakan itu, dia tidak ragu untuk berubah menjadi bayangan hitam dan melarikan diri ke kejauhan. Ketika dia merasa bahwa Xiaoyan tidak mengejarnya, dia secara bertahap menarik napas lega, tetapi tiba-tiba, sesosok muncul di depannya, dan sebuah kapak perang menebas langsung ke arahnya. Kamu sepertinya lupa bahwa orang yang bertarung denganmu adalah aku. Kapak perang si Kongming menebas langsung ke wajah si Tianyu. Meskipun kapak perang ini tidak tajam, itu membawa jenis tekanan yang berbeda. Selain itu, kapak si Kongming terlalu mendadak jadi si Tianyu hanya bisa buru-buru melindungi pedang panjang berwarna darah di depannya. Dentang, kapak perang mengenai pedang panjang si Tianyu, dan tubuh si Tianyu juga langsung mundur selusin langkah, menatap si Kongming dengan wajah muram. Jika bukan karena konsumsi terlalu banyak energi mayat barusan,
Kamu pasti bukan milikku. Lawan, aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu pertama kali. Jika dia menggunakan semua budak mayat secara langsung dari awal, dia mungkin bisa membunuh si Kongming sebelum Xiao Yan tiba, dan sekarang dia tidak akan menemui rintangan. Si Kongming memandang si Tianyu dan berkata, sayangnya, tidak ada jika di dunia ini. Dan bahkan jika Anda melakukan yang terbaik dari awal, bahkan jika Anda tidak dapat mengalahkan tentara budak mayat Anda masih dapat melarikan diri. Setelah si Kongming mengatakan ini, si Tianyu menanggapi dengan kapak berikutnya. Sebuah kapak mendarat di pedang panjang si Tianyu lagi. Si Tianyu hanya merasakan lengannya bergetar untuk sementara waktu, dan hampir melemparkan pedang panjang itu dari tangannya. Si Tianyu memandang si Kongming di depannya, dan berkata dengan kebencian, karena kamu ingin mengatakan ini, maka aku akan memberitahu kamu apa artinya mati. Dengan tubuhku, darah mengorbankan jiwa. Si Tianyu memandang si Kongming, dan tiba-tiba memotong pergelangan tangannya, dan tiba-tiba aliran darah mengalir menuju pedang panjang di tangannya. Tiba-tiba, aura pembunuhan yang mendominasi keluar langsung dari pedang panjang ini. Tetapi pada saat ini, pedang panjang tiba-tiba menebas tangan si Tianyu yang memegang pedang panjang berwarna merah darah. Tiba-tiba, lengan si Tianyu dan pedang panjang berwarna merah darah jatuh langsung ke tanah, dan aura pembunuhan manik juga menghilang saat ini. Sebuah suara dengan sedikit kemalasan terdengar, ada orang lain yang akan menyerang pada kesempatan pertama. Bajingan, si Tianyu tidak pernah berpikir bahwa dia akan membunuh orang aneh lagi di tengah jalan, dan tangannya, yang pergelangan tangannya dipotong sendiri, bergerak ke arah pedang panjang berwarna merah darah lagi. Langkah terakhir masih diperlukan, hanya langkah terakhir yang diperlukan, dan saya dapat menyelesaikannya dengan sukses. Saat itu, saya dapat membunuh mereka semua. Namun, ketika tangannya hendak menyentuh pedang panjang berwarna merah darah, pria asing itu menendang pedang panjang berwarna merah darah itu dengan jari kakinya, terbang ke semak-semak dan menghilang. Si Tianyu melihat pemandangan ini dengan ekspresi kebencian di wajahnya, tetapi segera, cahaya pedang melintas dan tangan si Tianyu yang lain terpotong dan mendarat di kaki si Kongming. Si Kongming melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening. Jika itu dia mungkin akan memecahkan si Tianyu dengan satu gerakan, tetapi pria di depannya sepertinya sedikit menyiksa si Tianyu sampai mati. Si Kongming tidak bisa membantu tetapi mulai melihat pria di depannya. Pria itu berpakaian hitam dan menatap si Tianyu di depannya dengan senyum sinis di sudut mulutnya. Dia sepertinya menikmati pemandangan itu, di depannya. Si Kongming memandang pria itu dan ingin berbicara, tetapi pria itu berkata dengan sedikit dingin, kamu harus menjadi mitra Xiao Yan, aku tidak tertarik padamu, kembalilah dan beritahu Xiao Yan bahwa kamu dapat menikmati keluar sebentar, dari alam rahasia ruang dan waktu. Tidak akan lama sebelum kita bertemu. Aku sangat menantikan kontes dengannya, tapi aku tidak tahu apakah itu musuh atau partner dengannya. Ketika si Kongming mendengar kalimat ini alisnya berkerut. Saat dia hendak berbicara aura dingin tiba-tiba keluar dari tubuh pria itu. Aura dingin ini membuatnya bergidik. Kekuatan pria di depannya jauh melampaui dia. Jika mereka berdua berperang, bahkan dia tidak akan bisa pergi dengan mulus. Si Kongming ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi memilih untuk pergi diam-diam. Pada saat ini, si Tianyu sudah mati. Untuk musuh misterius ini, dia masih merasa perlu untuk mengingatkan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan sangat kuat, Crouching Tiger, Hidden Dragon di benua penciptaan tidak pernah kekurangan jenius. Tepat setelah si Kongming pergi, sosok hitam perlahan berjalan. Sosok hitam ini melambaikan tangannya, dan pedang panjang berwarna darah yang telah ditendang sebelumnya jatuh langsung ke tangan sosok hitam itu. Dan si Tianyu melihat sosok hitam itu, dan berkata dengan sedikit memohon, Tuan, saya. Bagaimana aku memberitahumu, kamu tidak boleh menunjukkan trik ini di depan siapapun, tetapi kamu tidak mendengarkan, siapa yang bisa kamu salahkan? Sosok itu sedikit kecewa. Tuan, beri saya kesempatan lagi. Saya pasti akan. Nada suara si Tianyu sedikit memohon, atau doa. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia langsung dipenggal oleh pria berpakaian hitam yang muncul sebelumnya. Dan pria berpakaian hitam itu berkata dengan mencibir di sudut mulutnya, kami tidak membutuhkan orang-orang yang tidak patuh di kuburan darah. Selain milikmu meskipun gas mayat itu istimewa, bukan tidak mungkin bagi kami untuk menemukannya. Sebuah luka muncul di leher si Tianyu, dan tubuh si Tianyu perlahan jatuh ke tanah dengan ekspresi keengganan di wajahnya.
Setelah menyelesaikan si Tianyu, pria berbaju hitam memandang si Kongming di kejauhan di mana dia menghilang, dan bergumam, apakah Anda seorang ordo makam darah tingkat VIP seperti saya? Saya benar-benar ingin belajar saya tidak sabar menunggu. Apa yang Tuhan pikirkan? Kamu sebaiknya tidak memukulnya, kalau tidak kamu akan mati dengan mengerikan. Selain itu, kami hampir menemukan semua hal yang kami butuhkan. Ketika ranah rahasia ruang dan waktu berakhir, itu juga darah kami, operasi makam. Pada awalnya, seluruh benua telah tenang begitu lama, dan seharusnya sudah waktunya untuk mendidih lagi. Sosok hitam melihat ke kejauhan dan mengucapkan kalimat ini dengan ekspresi yang sangat tenang. Apakah Tuan sedang memikirkan sesuatu? Sangat disayangkan. Namun, bukanlah hal yang baik untuk menjadi Tuan yang sedang memikirkan sesuatu. Pria berpakaian hitam lain berkata, tetapi jejak wajahnya segera muncul di wajahnya. Terkejut, hei, bukankah kamu terlalu pemalu? Kali ini dia menemukannya sendiri, tidak heran aku. Merasakan dua sosok yang datang di depannya, pria itu menunjukkan sedikit kegembiraan. Tetapi pria yang muncul kemudian meraih pakaiannya dan menyeretnya kembali. Sekarang pada dasarnya semua orang berpikir bahwa orang-orang di kuburan darah sudah musnah. Pada menit terakhir, jangan membuatku kesulitan. Kedua sosok itu langsung menghilang ke dalam hutan. Ketika Xiao Yan dan si Kongming tiba, mereka hanya melihat si Tianyu terbaring di tanah. Mereka menemukan luka di lehernya. Tidak ada bekas luka ceroboh di lukanya. Metode. Xiao Yan melihat pemandangan ini dan berkata kepada si Kongming, apakah kamu masih ingat posisi pedang itu? Si Kongming memandang Xiao Yan dan mengangguk, dan datang ke tempat rumput itu, mencoba menemukan pedang panjang berwarna merah darah, tetapi pedang panjang itu hilang. Apakah sudah diambil? Xiao Yan melihat ekspresi terkejut si Kongming, jelas sudah menebak hasilnya. Si Kongming menatap Xiao Yan dan mengangguk menyetujui tebakan Xiao Yan. Xiao Yan memandang si Kongming dan memaksakan dirinya untuk tetap tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa, mari kita kembali dulu. Bagaimanapun, para prajurit akan datang untuk menutupi air dan menutupinya. Jika mereka benar-benar datang, mungkin saya tidak akan datang, mampu melawan. Si Kongming mengangguk ketika dia melihat Xiao Yan mengatakan ini, dan Xiao Yan datang lagi dan lagi untuk krisis. Meskipun orang tadi sangat kuat, dia percaya bahwa Xiao Yan pasti akan selamat. Xiao Yan melirik mayat si Tianyu, dan dengan jentikan jarinya, nyala api jatuh tepat di atas mayatnya. Dan semburan api naik, membakar mayatnya sepenuhnya. Dengan kematian si Tianyu, keengganan di hati Yang Feng mungkin juga hilang, dan api surgawinya juga telah diwarisi oleh dirinya sendiri, yang dapat dianggap sebagai lega. Dan dia juga memiliki penjelasan untuk Yang dan Yang Chen, tetapi hanya menganiaya anak mereka. Perlahan-lahan api perlahan padam, Xiao Yan berkata kepada si Kongming, ayo pergi, mereka pasti sangat senang melihatmu. Ketika si Kongming mendengar kata-kata Xiao Yan, ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Bisakah dia akhirnya melihat pasangannya? Tampaknya kerja keras beberapa hari terakhir tampaknya sepadan pada saat ini. Xiao Yan melihat sekeliling, mencoba menemukan sesuatu, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, rasa kewaspadaan muncul di hati Xiao Yan, dan dia tidak mungkin salah, perasaan ini persis sama seperti ketika dia bertarung melawan Fang Lin. Makam darah pasti masih sepenuhnya hancur di alam rahasia ruang dan waktu, tetapi sangat disayangkan bahwa mereka disembunyikan terlalu dalam, bahkan dia tidak dapat menemukannya. Namun, Xiao Yan sama sekali tidak takut bahwa mereka akan mengikutinya, dan bahkan memiliki beberapa harapan yang tidak jelas. Lagi pula, jika mereka mengikutinya, maka pembangkit tenaga listrik keluarga Warcraft akan dapat menemukan mereka dengan lancar, dan kemudian mereka akan mampu membunuh mereka secara langsung. Namun, Xiao Yan tahu bahwa kesempatan ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang yang mampu menyembunyikan kuburan darah yang begitu dalam bisa begitu ceroboh? Namun, Xiao Yan tidak ingin melibatkan si Kongming dan kelompoknya dalam masalah makam darah. Makam darah terlalu kuat. Jika mereka terlibat, begitu perang dimulai, seluruh pasukan akan dimusnahkan. Xiao Yan benar-benar melakukannya. Tidak mau, biarkan ini terjadi. Jalan kembali selalu damai. Saat ini, waktunya semakin dekat dengan akhir alam rahasia sementara. Sangat sedikit orang yang bisa bertahan. Orang-orang yang bertahan pada dasarnya telah mencapai tujuan mereka. Sebagian besar dari apa yang saya lakukan adalah untuk menenangkan diri, menyelesaikan keuntungan saya, dan bersiap untuk pergi keluar.
Namun, saat dia semakin dekat ke ruang binatang iblis, Xiao Yan selalu merasa ada sosok yang mengawasinya. Langkah maju Xiao Yan juga segera berhenti. Si Kongming juga menunjukkan sedikit rasa penasaran saat melihat Xiao Yan berhenti. Karena kamu di sini, keluarlah, kata Xiao Yan, melihat ke pohon besar di belakangnya. Persepsi yang tajam, namun aku masih ingin mengalahkanmu. Pada saat ini, bayangan hitam datang tepat di depan Xiao Yan, dan tiba-tiba meninju Xiao Yan. Itu dia, Xiao Yan melihat sosok yang muncul dan ada sedikit kejutan di matanya. Tetapi dia tidak berharap untuk melihat orang ini saat ini. Tampaknya orang ini pulih dengan baik akhir-akhir ini. Namun, ini adalah sikapnya ketika dia melihat dirinya sendiri. Karena Anda ingin mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya, maka saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xiao Yan langsung mengulurkan telapak tangannya untuk membungkus tinju sosok itu, dan dengan satu kekuatan, dia segera menghancurkan sosok itu dengan keras ke tanah. Sosok itu dihancurkan ke tanah oleh Xiao Yan dan tidak menderita luka apapun. Sebaliknya, dia menunjukkan senyum dan berkata, "Ini benar-benar kamu." Sosok yang menyerang Xiao Yan langsung dihempaskan ke tanah oleh Xiao Yan, dan sebuah lubang besar muncul di tanah. Namun, kekuatan Xiao Yan yang tampaknya menakutkan tampaknya tidak menyebabkan banyak kerusakan pada orang ini, terutama apa yang dia katakan bahkan lebih membuat penasaran. Si Kongming menatap pria di depannya. Pria ini cukup tampan, tetapi permusuhan yang baru saja hilang di wajahnya. Dia menepuk-nepuk tanah di tubuhnya dengan senyum tipis. Wajah Xiao Yan juga tidak menunjukkan permusuhan, yang membuat tangannya yang semula terkepal perlahan mengendur pada saat ini. Pria di depannya sepertinya bukan musuh. Xiao Yan meliriknya dan berkata, "Tidak peduli apa, aku menyelamatkan hidupmu, jadi kamu memperlakukan dermawanmu seperti ini." Pria itu memandang Xiao Yan dan cemberut, "Jika Anda benar-benar ingin menjadi dermawan saya, mengapa Anda tidak keluar untuk membantu saya ketika Anda menghadapi Raja Abadi? Jika Anda bersedia untuk keluar, saya tidak memilikinya, untuk sangat terluka." Wajah Xiao Yan juga berkedut saat ini, dan dia ingin meletakkan kakinya di tubuhnya. Pihak lain adalah Raja Abadi. Raja Abadi, meskipun saya memiliki beberapa kekuatan, tetapi ketika menghadapi Raja Abadi, saya berlari untuk keluar adalah untuk bunuh diri, oke. Saya tidak bodoh, jadi tentu saja saya tidak cukup bodoh untuk mati. Xiao Yan memandang pria di depannya, dan perlahan menenangkan amarahnya, "Apa yang kamu lakukan denganku? Jika kamu ingin bertarung, maka aku tidak tertarik." Pria di depan Xiao Yan secara alami tidak lain adalah orang yang berani menyerang monster itu ketika Xiao Yan datang ke tanah suci keluarga monster. Pada saat itu, pria itu, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, sebenarnya ingin menyelamatkan manusia yang jatuh ke tangan monster dari telapak tangan dua monster negeri dongeng, tetapi sayangnya, dia hampir jatuh langsung ke tangan peri, raja dari keluarga monster. Ketika dia sekarat, Xiao Yan mengagumi kesetiaan orang ini. Jadi dia menyelamatkan hidupnya dan memberinya pil obatnya sendiri, yang membuatnya menyelamatkan hidupnya. Oleh karena itu, Xiao Yan masih memiliki sedikit kesan yang baik dari orang ini. Tentu saja tidak, aku bukan petarung. Pria itu memandang Xiao Yan dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu menyelamatkanku, itu saja." Saat itu, pikiranku sedang kacau. Saya hampir kehilangan kesadaran dan tidak melihat wajah Anda dengan jelas, tetapi saya dapat menilai apakah orang yang menyelamatkan saya adalah Anda pada saat kontak dengan Anda. Itu sebabnya saya baru saja menyerang. Xiao Yan menghela nafas lega, selama pria di depannya tidak mengganggunya, maka semuanya akan baik-baik saja. Xiao Yan memandang pria di depannya dan berkata, "Oke. Karena kamu tahu semua yang ingin kamu ketahui, sebaiknya kamu pergi sesegera mungkin, jika tidak, kemarahan keluarga Warcraft tidak begitu mudah untuk ditanggung." Petik 2. Ketika dia memikirkan keluarga Demon Beast, wajah pria itu langsung menjadi jelek. Jelas keluarga Demon Beast muncul di benaknya seperti bayangan. Pembangkit tenaga Raja Abadi, manusia yang memasuki ruang ini hanya bisa berada di bawah keabadian yang bertarung. Bahkan jika mereka menerobos dan menjadi abadi yang bertarung di alam rahasia ruang dan waktu, sama sekali tidak ada cara untuk menghadapi kekuatan seperti itu. Xiao Yan secara alami tahu apa yang dia pikirkan, menepuk pundaknya dan berkata, "Sebenarnya, keluarga monster tidak seseram yang kamu pikirkan. Selama kamu tidak memprovokasi mereka, mereka secara alami tidak akan menyerangmu." Sosok itu memandang Xiao Yan, menggelengkan kepalanya,
dan kemudian berkata kepada Xiao Yan, lupakan saja, tidak peduli tentang itu semua. Kali ini, saya datang kepada Anda karena saya ingin meminta bantuan Anda. Saya malu untuk mengatakan itu, memasuki ruang dan waktu ini. Di alam rahasia, saya awalnya berharap menemukan seseorang untuk membantu, tetapi orang-orang tingkat monster itu terlalu kuat, dan saya tidak punya cara untuk mendekati monster itu. Jadi, saya punya untuk meminta bantuanmu. Xiao Yan secara alami tahu siapa monster yang dia bicarakan adalah jenius sejati di antara pasukan tingkat atas. Mereka tidak hanya memiliki tim mereka sendiri, tetapi juga beberapa pasukan keluarga yang berafiliasi di sisi mereka. Kekuatan seperti itu umumnya adalah karakter tingkat rendah, tidak ada cara untuk mendekati mereka. Xiao Yan melirik pria di depannya dan berkata, manfaat dan manfaat. Xiao Yan mengucapkan dua kata ini dengan sangat singkat, tetapi ada sedikit kewaspadaan di matanya, dan ada sedikit godaan. Ketika si Kongming mendengar kata-kata Xiao Yan, ada sedikit kejutan di wajahnya, sepertinya hubungan antara kedua orang itu tidak sebaik yang dia bayangkan. Tidak mungkin, hubungan kita adalah hubungan hidup atau mati. Kamu tidak peduli padaku, terlalu memilukan untuk membicarakan minat denganku segera setelah kamu membuka mulut. Pria itu memandang Xiao Yan dan berbaring, tangannya di bahu Xiao Yan, ada hubungan yang sangat dekat dengan Xiao Yan. Orang ini benar-benar tidak mudah. Ketika tangannya hendak jatuh ke tubuhnya, Xiao Yan bergerak dan segera menjauh, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dari saat orang ini sangat tenang ketika mendengar Xiao Yan mengedepankan kepentingan dan keuntungannya, Xiao Yan sudah tahu bahwa orang ini sama sekali tidak terkejut. Alasan mengapa dia ingin menunjukkan ini, bermain kartu emosional dengan Xiao Yan adalah untuk memperluas keuntungannya dan membuat Xiao Yan membuat konsesi. Orang seperti itu bukanlah orang yang sederhana, jadi Xiao Yan harus berhati-hati. Xiao Yan melirik pria itu, dan segera berkata, hubungan kita bukan hubungan hidup atau mati. Karena kamu tidak dapat menemukan kondisi yang membuat hatiku bergerak, maka lupakan saja, kamu harus pergi ke monster itu, karakter tingkat. Setelah Xiao Yan selesai mengatakan ini, dia berkata kepada si Kongming, ayo pergi, ayo kembali, saya pikir mereka harus cemas. Melihat Xiao Yan yang hendak pergi, ada kilatan di mata pria itu. Tetapi setelah memikirkannya, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Xiao Yan, jika kamu bersedia membantuku, aku bersedia memberimu 3 tetes air mendalam abadi, jika saya tidak salah. Jika demikian, Anda harus menjadi seorang alkemis, dan Anda harus tahu betapa berharganya air mendalam abadi. Petik 2. Langkah Xiao Yan juga berhenti pada saat ini. Pada saat ini, sangat sunyi, dan bahkan napas beberapa orang dapat terdengar. Di dunia ini, ada banyak hal berharga, tetapi hanya ada sedikit hal yang dapat digunakan untuk menghitung nilai tetesan. Darah Putri Duyung yang muncul di awal sama dengan air misterius abadi ini. Namun, masih ada jejak esensi darah Putri Duyung yang harus diikuti. Lagi pula, dikatakan bahwa masih ada Putri Duyung di tanah suci klan iblis, tetapi air mendalam abadi ini pada dasarnya telah menghilang di benua. Jika air mendalam abadi muncul, saya khawatir seluruh benua akan terjerumus ke dalam kekacauan. Selain itu, air mendalam abadi juga memiliki fungsi khusus, yaitu memelihara jiwa, yang paling dibutuhkan Xiao Yan. Ketika si Kongming melihat Xiao Yan berhenti, dia tahu bahwa Xiao Yan jelas tergoda, yang membuatnya sangat penasaran, apa sebenarnya air mendalam abadi ini, dan Xiao Yan benar-benar tergerak olehnya. Setelah berada di sisi Xiao Yan begitu lama, dia secara alami sangat jelas tentang tekad Xiao Yan, tetapi sekarang tampaknya kali ini Xiao Yan sangat terlibat di dalamnya. Tim Yan, si Kongming tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kepada Xiao Yan, bagaimanapun juga, itu adalah saat terakhir dari dunia rahasia ruang dan waktu, mereka harus lebih berhati-hati. Jika tidak, mereka mungkin menghadapi bahaya besar. Pria di seberang Xiao Yan sepertinya sangat puas dengan ekspresi Xiao Yan saat ini. Dia berkata kepada Xiao Yan, saya hanya akan mengatakan sekali tentang manfaat dan manfaatnya. Jika Anda bersedia membantu saya akan menawarkan jenis ini, hal itu dengan kedua tangan, tetapi jika Anda tidak mau, lupakan saja. Saya bersedia melihat kelompok monster itu, meskipun sulit untuk memberi mereka makan, tetapi saya pikir manfaat ini sudah cukup. Petik 2. Tubuh Xiao Yan gemetar, dan segera menyingkirkan keadaan linglung ini. Xiao Yan dengan enggan menjaga dirinya tetap tenang dan berkata, katakan padaku, selama itu dalam kemampuanku, aku bisa mempertimbangkannya.
Seperti yang kamu katakan, jika kamu pergi untuk menghubungi monster-monster itu, sangat mungkin bahwa Anda tidak hanya akan kehilangan hal seperti itu, tetapi mereka tidak serta-merta membantu Anda. Patah hati, hati Xiao Yan memang tergerak oleh kemunculan Eternal Profound Water. Bagaimanapun juga Eternal Profound Water berhubungan dengan sosok itu memandang Xiao Yan dan berkata, hal ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan di alam rahasia ruang dan waktu. Ini perlu dilakukan di luar ruang dan waktu rahasia, dan saya tidak punya banyak waktu. Saya harap Anda bisa memberi saya jawaban sesegera mungkin. Setelah mendengar ini, si Kongming segera berkata kepada Xiao Yan tanpa ragu, masalah ini terlalu aneh, tim Yan harus lebih berhati-hati. Jika ini jebakan, saya khawatir akan ada kekhawatiran yang mengancam jiwa. Bukannya Xiao Yan tidak memikirkan kata-kata si Kongming, tetapi minat dan bahaya berjalan beriringan, dan pihak lain telah memberitahunya tentang Wang Wusuansui, jadi pada dasarnya dia tidak dapat melarikan diri. Apa yang dijanjikan Xiao Yan baik-baik saja, mereka berdua mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Namun, jika Xiao Yan memilih untuk menolak maka tidak diragukan lagi bahwa dia akan memberitahu berita itu kepada orang lain dan pada saat yang sama menemukan cara untuk menyingkirkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, air mendalam abadi terlalu berharga, dan tidak mungkin bagi mereka untuk memberitahu orang luar tentang berita air mendalam abadi. Pada saat itu, Xiao Yan akan menghadapi kekuatan besar yang akan menjadi negara adidaya, dan Xiao Yan pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tak terlihat, orang itu telah memotong jalan belakang Xiao Yan saat dia mengatakan minatnya. Tentu saja, jika Xiao Yan benar-benar berniat untuk menolak, dia dapat dibunuh dan dibungkam, tetapi sulit untuk menjamin bahwa pria di depannya ini tidak memiliki pasangan. Apalagi meminta bantuan pihak lain adalah hal yang memalukan, dan dia takut akan hal itu. Jika dia masih melakukan pembunuhan, itu tidak masuk akal. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Xiao Yan perlahan mengucapkan sebuah kalimat, aku bisa ikut denganmu, tapi aku punya permintaan, kamu harus minum pil obat ini. Ketika Xiao Yan selesai mengucapkan kata-kata ini, dia mengambil pil dari cincin dan melemparkannya ke pria di depannya. Pria itu mengambil pil obat di depannya, ragu-ragu untuk sementara waktu, dan tidak banyak bicara. Dia mengambil pil obat secara langsung, dan bahkan tidak bertanya pada Xiao Yan jenis pil obat apa itu. Xiao Yan telah mengamati ekspresinya, berharap untuk melihat beberapa petunjuk, tetapi perilakunya sangat normal, yang membuat Xiao Yan lebih percaya diri dalam kata-katanya. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan berkata kepadanya, selanjutnya, apakah kamu di sisiku, menunggu akhir dari dunia rahasia ruang waktu, atau... Pria itu memandang Xiao Yan dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya memiliki urusan yang harus saya lakukan. Sebaiknya jangan biarkan orang luar mengetahuinya, jika tidak maka akan sulit. Ini adalah hadiah yang saya janjikan kepada Anda. Tentu saja, saya akan memberikannya, kamu sisanya. Pria itu perlahan melemparkan botol batu giok di tangannya ke Xiao Yan. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk mengambil botol giok. Jantung Xiao Yan berdetak kencang saat ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa pria di depannya akan menyerahkan Profound Water kuno kepadanya dengan begitu mudah. Setelah meninggalkan alam rahasia ruang dan waktu, saya punya cara sendiri untuk menemukan Anda. Saya harap Anda tidak melanggar janji Anda, jika tidak konsekuensinya akan sangat serius. Ketika pria itu selesai mengatakan ini kepada Xiao Yan, dia menghilang tepat di depan mata Xiao Yan. Xiao Yan menatap botol giok di tangannya. Meskipun Xiao Yan tidak membuka botol giok itu, Xiao Yan masih bisa merasakan aura mengerikan di dalamnya. Xiao Yan dengan hati-hati memasukkan botol giok ke dalam cincin Nah. Tim Yan, Anda benar-benar yakin, orang ini terlalu aneh untuk muncul, dan terlalu sulit dipercaya untuk memberi Anda hal yang begitu berharga dengan begitu mudah. Si Kongming masih tidak bisa mempercayainya di matanya. Entah kenapa muncul untuk menyerang Xiao Yan, entah kenapa meminta Xiao Yan untuk membantunya, dan entah kenapa menyerahkan Wang Wusuansui kepada Xiao Yan, orang ini benar-benar terlalu aneh. Xiao Yan memandang si Kongming dan berkata, ini bukan pertama kalinya saya melihatnya, kekuatannya tidak terlalu lemah. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat, tetapi saat ini, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melakukannya, menutupi, dia masih menunjukkan sedikit kecemasan. Tidak aneh melakukan hal seperti itu ketika alisnya terbakar. Si Kongming memandang Xiao Yan dan ingin berbicara, tetapi diinterupsi oleh Xiao Yan. Xiao Yan memandang si Kongming dan berkata,
Saya tahu bahwa Anda melakukannya untuk kebaikan saya sendiri. Tetapi kali ini, tidak peduli seberapa berbahayanya itu, saya akan mencobanya. Air mendalam abadi memiliki efek khusus pada saya. Bahkan jika saya kehilangan hidup saya, itu sangat berharga. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Xiao Yan, si Kongming juga diam sepenuhnya, dan di mata Xiao Yan dia melihat keinginan yang kuat. Keinginan ini persis sama seperti ketika mereka ingin menjadi lebih kuat ketika Zulin meninggal, atau bahkan lebih kuat. Si Kongming memandang Xiao Yan, lalu menghela nafas dan berkata, "Karena kamu bertekad untuk menang, maka mari kita pergi bersama, kupikir kita harus bisa membantumu." Xiao Yan memandang si Kongming dan tertegun sejenak, kemudian senyum muncul di sudut mulutnya dan tidak memilih untuk menolak, dan Xiao Yan juga percaya bahwa kata-kata ini secara alami adalah kata-kata orang lain. Xiao Yan menepuk bahu si Kongming dan berkata, ayo pergi ke Huihe dulu, lalu buat rencana setelah semuanya keluar dari ranah rahasia ruang dan waktu. Si Kongming mengangguk, dan kemudian kedua sosok itu dengan cepat berjalan menuju ruang keluarga Warcraft di kejauhan. Setelah berpisah begitu lama, tiba saatnya untuk bertemu. Di hutan tertentu, seorang pria tiba-tiba muncul di hutan. Pria itu tidak terlalu tua, tetapi pada saat ini ada sedikit tekad di wajahnya. Tepat ketika pria itu mendarat, 5 atau 6 sosok datang langsung ke sisi pria itu, dengan sedikit kewaspadaan di wajahnya. Tetapi ketika dia melihat orang itu datang, dia akhirnya menghela nafas lega. Tuan, Anda akhirnya kembali, kami mengkhawatirkan Anda. Salah satu dari mereka memandang pria yang muncul. Pria itu memandang beberapa orang di sekitarnya. Pada saat ini, mereka kurang lebih terluka, tetapi setidaknya mereka tidak mengancam jiwa. Aku baik-baik saja, bagaimana situasi di pihakmu? Nada bicara pria itu sedikit cemas. Tuan, meskipun Patriark memiliki banyak persahabatan dengan faksi-faksi itu pada awalnya, mereka pasti memilih untuk menyerah ketika mereka mengatakan bahwa musuh kita adalah kelompok orang itu. Ada lebih dari selusin makhluk abadi yang bertarung. Konfrontasi, bawahan menjawab. Situasi di pihak saya serupa. Mereka bersedia memberikan dana kepada Tuan Muda, tetapi pada dasarnya tidak mungkin untuk memobilisasi kekuatan keluarga mereka. Hal yang sama berlaku di sini. Mereka mengatakan bahwa meskipun Tuan Muda memiliki bakat langit, sangat disayangkan bahwa tangannya sulit untuk menahan keempat kakinya. Benar-benar tidak perlu bagi mereka untuk mengambil risiko memusnahkan keluarga. Meskipun hasil ini diharapkan, pria itu masih sedikit kedinginan ketika mendengar kata-kata ini. Awalnya, ayah mereka memperlakukan mereka dengan baik, dan mendukung mereka untuk menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Tetapi sekarang, ketika keluarga mereka mengalami kesulitan, mereka tidak berani mengulurkan tangan. Tuan Muda, mengapa kita tidak memilih kekuatan tingkat keluarga untuk bekerja sama? Jika Tuan Muda bersedia membuat sesuatu seperti itu, maka dia pasti akan dilindungi oleh pasukan tingkat kelas. Pada saat itu, Tuan Muda tidak perlu bekerja terlalu keras. Seorang bawahan memandangi putranya yang lelah dan mengingatkannya. Kalimat ini juga menarik perhatian orang lain. Latar belakang kekuatan tingkat super sudah cukup untuk membuat siapapun takut. Jika mereka dilindungi oleh kekuatan tingkat super, efeknya akan jauh melampaui siapapun. Meskipun ada banyak keluarga dengan keserakahan di tingkat kekuatan, ada juga beberapa keluarga dengan prinsip mereka sendiri. Misalnya, keluarga Murong adalah pilihan yang baik. Selama putranya mau meminta bantuan mereka, mereka harus tidak menolak. Kekuatan tingkat, jejak kebingungan muncul di mata pria itu. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kekuatan-kekuatan tingkat super, tetapi tidak ada yang akan terlalu memikirkan hal seperti itu. Jika kekuatan tingkat super terungkap, maka kemungkinan besar dia akan tidak mendapatkan apa-apa. Namun, jika dia memilih untuk bekerja sama dengan Xiao Yan, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menempati lebih banyak hal. Jika masalah ini dipublikasikan, tidak ada pihak yang akan diuntungkan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku sudah punya ide di hatiku. Selama periode waktu ini, kalian menunggu di sini. Ketika ranah rahasia ruang dan waktu selesai, kita akan membuat pemahaman. Seharusnya sudah waktunya untuk mendapatkan kembali apa yang hilang dari kita. Itu hilang. Tatapan kejam melintas di mata pria itu. Ketika orang lain mendengar kalimat ini, mereka semua menunjukkan rasa ingin tahu. Di luar kekuatan tingkat super, siapa lagi yang mau membantu mereka? Namun, mereka juga menutup mulut dengan bijak. Putra mereka diukur, dan yang perlu mereka lakukan saat ini hanyalah menunggu.
Pria itu melihat ke kejauhan dan berkata dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya, "Kamu menyelamatkanku ketika aku paling berbahaya. Tetapi aku tidak tahu apakah benar atau salah untuk menaruh semua harapanku padamu kali ini. Tetapi tidak peduli hasilnya, itu seharusnya tidak lebih buruk daripada meminta mereka untuk membantu." Titik titik titik. Pada saat yang sama, di suatu tempat di alam rahasia ruang dan waktu, ada ratusan orang berkumpul di sini. Pada saat ini, semua mata mereka tertuju pada orang di tengah, dengan sedikit kegembiraan di mata mereka. Apakah kamu akhirnya menemukan apa yang tersisa di ruang ini pada awalnya? Tampaknya sangat berharga untuk menggunakan kekuatan elit seperti itu kali ini. Cara, dan mereka tidak bermain kartu sesuai dengan aturan sama sekali, merusak ritme saya, tetapi tidak masalah. Setidaknya sejauh ini, semuanya baik-baik saja. Liu Feng melihat kotak brokat di tangannya, perlahan menutup kotak brokat, dan kemudian berkata kepada sekelompok orang di depannya, "Kamu telah bekerja keras. Sebagai hadiah, semua hal yang dijanjikan kepadamu sebelumnya akan dihormati di keluargamu. Setelah kembali ke keluargamu, Anda sebaiknya tidak meninggalkan keluarga Anda." Kalimat pertama membawa sedikit kegembiraan di wajah mereka, sehingga keluarga mereka akan mendapatkan manfaat tanpa batas, tetapi kalimat terakhir membuat mereka perlahan penasaran. Kali ini mereka masuk setelah ranah rahasia ruang dan waktu berhasil meningkatkan kekuatannya. Mengapa dia harus tinggal di keluarganya bukan? Mereka tidak mengerti, tetapi melihat senyum Liu Feng, mereka akhirnya mengangguk. Mereka tahu bahwa orang di depan mereka tidak akan mengatakan omong kosong. Titik titik titik. Beberapa pegunungan. Sebuah pedang panjang tergantung di langit, dan tubuh pedang transparan itu bertatahkan batu giok yang indah di gagangnya. Itu terkubur di tanah selama bertahun-tahun, tetapi masih tidak menyebabkan kerusakan. Setetes darah merah cerah jatuh di batu giok yang cerah, dan tiba-tiba, cahaya putih memancar dari pedang panjang. Pedang Ki segera menyebar ke sekitarnya, dan segera pohon-pohon di sekitarnya dipotong menjadi dua langsung di bawah aura pembunuh ini. Adapun sekelompok orang yang berdiri di depan pedang ini, kulit satu atau dua orang menunjukkan jejak darah. Apa senjata ajaib? Erosi waktu belum menekan cahayanya, dan pada saat ini, akhirnya muncul di dunia lagi. Apakah ini yang dicari keluarga? Namun, tampaknya sedikit kecewa. Dengan lambaian tangannya, pedang panjang yang tergantung di langit terbang ke arahnya, dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih kecil dan bergabung menjadi miliknya, di dalam tubuh. Ini adalah poin paling istimewa dari pedang giok suci. Itu selalu dipelihara oleh darah yang sangat baik dari keluarga Lan. Begitu orang luar mencoba menguasai pedang ini, mereka akan langsung mati karena serangan balik. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dan menghela nafas lega. Dengan cara ini, tugas mereka memasuki dunia rahasia ruang dan waktu telah selesai. Dengan pedang giok suci ini, sisa-sisa saudara dan saudari Chen Lin dan Chen Wanrou sudah cukup untuk memasuki pemakaman keluarga Lan, yang juga merupakan tempat terbaik bagi mereka untuk kembali. Semoga mereka bisa tidur di bawah tanah. Dunia Warcraft. Ketika Yun Yun melihat kembalinya Xiao Yan, dia secara bertahap menarik napas lega. Kedatangan si Kongming juga membuat Yun Yun sedikit terkejut, tapi dia tidak terlalu penasaran. Bagaimanapun, mereka pernah bertemu sebelumnya. Lagi pula, si Kongming dan Yun Yun sudah bertemu ketika mereka memasuki aula cabang aliansi hitam bersama-sama. Si Kongming awalnya ingin bertemu dengan si kecil, tetapi si kecil itu sudah dibawa pergi oleh Yang Chen. Mereka bersama penjaga perdamaian kota Roh Kudus, dan setidaknya tidak ada yang salah. Si Kongming juga secara bertahap mengetahui apa yang terjadi setelah tulisan tangan itu pergi, tetapi lebih dari itu tidak berdaya. Jika mereka cukup kuat, maka mereka tidak perlu menggunakan kekuatan orang lain. Kekuatan mereka masih terlalu lemah dibandingkan dengan kekuatan itu. Setelah pemahaman singkat, Xiao Yan juga berkata kepada Yun Yun, bagaimana situasi beberapa dari mereka? Dapatkah mereka berhasil menerobos menjadi Doxian? Saat mengucapkan kalimat ini, bahkan mentalitas Xiao Yan sedikit bersemangat. Anda harus tahu bahwa ini terkait dengan situasi seluruh tim. Xiao Yan tidak tahu bagaimana situasi orang-orang di sisi negara adidaya itu, tetapi dia juga memiliki tebakan yang samar. Bagaimanapun, orang-orang dari tim kekuatan super sudah berada di puncak kaisar tertinggi sebelum mereka datang ke alam rahasia ruang dan waktu presipitasinya tidak singkat. Ditambah dengan bakat mereka yang menakutkan, saya khawatir bahwa 80% dari mereka telah berhasil memasuki Doxian.
Oleh karena itu, yang diharapkan Xiao Yan adalah semua rekannya dapat memasuki Dou-Xian dengan lancar, sehingga rekannya telah memimpin. Sebelum Dou-Xian, orang-orang di tim kekuatan tingkat tinggi memiliki keuntungan yang jelas, yaitu pembalikan waktu dan ruang, mengandalkan sumber daya keluarga mereka sendiri, waktu mereka puluhan kali atau bahkan 100 kali lipat dari orang lain. Namun, setelah mereka semua menerobos untuk menjadi Dou-Xian, formasi pembalikan ruang waktu tidak akan berpengaruh pada mereka. Waktunya sama untuk mereka. Meskipun ada banyak sumber daya budidaya di pasukan tingkat super, mereka berada di level yang sama. Xiao Yan tidak dapat menjamin bahwa level timnya akan melampaui level kekuatan, tetapi setidaknya tidak akan pernah ketinggalan. Oleh karena itu, ini adalah langkah di langit jika berhasil dilewati. Kesenjangan antara kekuatan dan kekuatan akan semakin menyempit. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak gugup? Yun Yun secara alami menyadari pikiran Xiao Yan, tetapi dia memandang Xiao Yan dan menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu optimis. Dari puncak kaisar tertinggi hingga Dou-Xian, orang-orang disebut Tianmu. Jangan berpikir bahwa ada banyak orang yang berhasil mengikuti kaisar. Yang Maha Kuasa telah melintasi parit ini. Berpikir bahwa parit ini dapat dengan mudah dilintasi, dan bahkan Seven Star Rainbow Berry hanya mengurangi kesulitan melintasi parit ini, bukan menghilangkan parit ini. Kata-kata Yun Yun tidak diragukan lagi adalah baskom berisi air dingin yang dituangkan ke tubuh Xiao Yan, yang membuat Xiao Yan tetap tenang. Xiao Yan memang sedikit cemas barusan. Di alam rahasia ruang dan waktu ini, Xiao Yan telah melihat terlalu banyak orang yang berhasil menerobos dari puncak kaisar tertinggi menjadi Dou-Xian, terutama ketika melawan makam darah, mereka yang berasal dari kekuatan tingkat super. Keangkuhan Tian Jiao, dan cara terobosan kolektif makam darah mengejutkan Xiao Yan. Ketidaksadaran ini membuat Xiao Yan sepenuhnya mengabaikan langkah ini. Peluang di alam rahasia ruang dan waktu memang lebih dari 6 kali lebih besar dari penciptaan, tetapi itu tidak berarti bahwa terobosan di sini lebih mudah daripada di luar. Ambil contoh terobosan Xiao Yan di Dou-Xian. Meskipun dilakukan secara kebetulan pada waktu itu diberkati dengan dua jenis api surgawi dan air surgawi, yang membuat kekuatan Xiao Yan mencapai Dou-Xian. Jika ada mata rantai yang hilang, saya khawatir Xiao Yan akan menerobos dan gagal. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan berkata kepada Yun Yun, aku terlalu cemas. Si Kong Ming juga mengangguk. Dia adalah orang pertama yang bersama Ma Tao dan yang lainnya, jadi dia mengenal mereka dengan sangat baik. Landasan mereka mungkin lebih baik daripada miliknya sendiri, tetapi waktu yang dia habiskan di puncak kaisar tertinggi lebih pendek daripada miliknya sendiri. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bukan hal yang mudah bagi mereka untuk menerobos menjadi Dou-Xian. Si Kong Ming berkata kepada kedua orang itu, karena itu masalahnya, aku akan pergi menemui mereka dulu. Aku masih sedikit khawatir jika aku tidak melihat mereka. Xiao Yan mengangguk dan Yun Yun memberitahu si Kong Ming di mana mereka berada. Melihat si Kong Ming yang pergi, Yun Yun menatap Xiao Yan, dan berkata dengan senyum di sudut mulutnya, sepertinya hidupmu telah banyak berubah dari sebelumnya. Xiao Yan tidak menyangka Yun Yun mengatakan hal seperti itu, dan berkata kepada Yun Yun, apa yang telah berubah? Di masa lalu, kamu selalu sendirian, memasuki pegunungan binatang iblis untuk berkultivasi sendirian, menerobos ke daerah gurun sendirian, dan pergi ke Zhongzhou sendirian. Satu orang mengambil semuanya, dan satu orang selalu sibuk. Namun, sekarang kamu memilikinya, sekelompok mitra yang dapat menemani Anda, mitra yang akan menemani Anda dalam hidup dan mati. Xiao Yan menatap Yun Yun dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Ketika dia datang ke dunia ini, dia banyak berubah, mungkin perubahannya karena musuh-musuhnya berubah. Di dunia ini, jenius sejati bukanlah orang yang berdiri di puncak dunia dan memandang rendah segalanya. Mereka memiliki sekelompok pasangan hidup dan mati di sisi mereka, berjuang untuk cita-cita mereka bersama. Inilah jenius yang sebenarnya. Ketika seseorang mencapai puncak dunia sendirian, dia merasa kesepian dan tidak bahagia. Xiao Yan berdiri di aula, tenggelam dalam pikirannya. Yun Yun tersenyum dan tidak mengganggu Xiao Yan. Ketika ruang keluarga Warcraft tenang, ada perubahan besar di alam rahasia ruang dan waktu di luar. Langit yang semula tenang tiba-tiba menjatuhkan seberkas cahaya putih. Berkas cahaya ini persis sama dengan berkas cahaya yang mereka masuki ke alam rahasia ruang dan waktu. Namun, saat ini, fungsi berkas cahaya ini adalah untuk mengirim mereka dari alam rahasia ruang dan waktu
Ketika orang-orang di alam rahasia ruang dan waktu menyaksikan sinar cahaya muncul kembali, wajah mereka segera menunjukkan kegembiraan. Setelah tinggal di ruang ini begitu lama, mereka akhirnya bisa kembali ke kampung halaman mereka yang telah lama hilang. Namun, masih ada anggota keluarga yang menunggu kepulangan mereka. Sosok-sosok itu hampir melemparkan diri mereka ke dalam sinar cahaya di depan mereka tanpa ragu-ragu, dan tidak sabar untuk pergi dari sini. Namun, mereka tidak tahu bahwa dengan berakhirnya alam rahasia ruang dan waktu, badai sedang terjadi di enam besar yang damai ini. Ketika itu datang, seluruh enam besar akan terlibat. Di ruang Warcraft, Xiao Yan dan yang lainnya memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka, dan waktu sepertinya tidak mengizinkannya. Ruang dalam keluarga Warcraft kami tidak memiliki pancaran teleportasi yang mengarah ke enam besarmu. Sinar cahaya itu hanya disimpan selama 3 hari. Jika tidak berhasil menerobos dalam 3 hari, maka mereka hanya dapat diganggu. Kalau tidak, kamu tidak akan sama sekali, aku tidak bisa kembali. Kata Qian Yu, menatap Xiao Yan dan Yun Yun. Qian Yu, yang berada di depan Xiao Yan, masih mengenakan gaun putih, dengan wajah yang agak tidak dewasa, dan sepasang mata menyihir yang sangat dalam, mengungkapkan kedewasaan yang sama sekali berbeda dari usianya. Saya hanya ingin mengirim seseorang ke sisi ibu saya dengan tangan saya sendiri. Xiao Yan menatap Qian Yu di depannya, dan kata-kata yang diucapkan Qian Yu kepadanya di awal perlahan-lahan terdengar di benaknya. Xiao Yan hanya merasa sedikit menyeramkan, orang yang ingin dibunuh Qian Yu tentu saja adalah ayah kandungnya, orang yang ingin membunuhnya. Untuk membayar umat manusia orang yang memiliki kebencian mendalam di lautan darah mengirim istrinya, Ibu Qian Yu, ke orang yang putus asa. Saya tidak tahu mengapa memikirkan hal ini. Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Bahkan sangat tidak nyaman, seolah-olah ada batu besar yang menghalangi dadanya. Namun, Xiao Yan tetap diam tentang masalah ini. Dia tidak ingin berpartisipasi di dalamnya dan berdebat tentang benar dan salah tentang masalah ini. Jika Anda benar-benar ingin mengejar masalah ini, Anda hanya akan membuat diri Anda kesal. Masalah Qian Yu, lebih baik membiarkannya melakukannya sendiri. Tidak peduli apa hasilnya, dia tidak ada hubungannya dengan itu. Selain itu, Xiao Yan tidak tahu kekuatan seperti apa Qian Yu saat ini. Terutama setelah mendapatkan 9 bintang pelangi Berry, Qian Yu bersembunyi lebih dalam. Namun, Xiao Yan tahu bahwa Qian Yu saat ini tidak bisa menjadi lawan ayahnya. Apapun yang terjadi, yang samar-samar telah melangkah ke langkah legendaris yang tidak dapat dicapai oleh siapapun. Qian Yu bukan idiot, dan bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk mati sendirian. Oleh karena itu, Xiao Yan tahu bahwa bahkan jika Qian Yu ingin membalas dendam pada ayahnya, itu harus lama kemudian. Mungkin pada saat itu, mungkin menjadi Xiao Yan dan alchemis Guild ketika perang dimulai. Oleh karena itu, saat ini, dia masih perlu bekerja keras. Pada saat itu, dia mungkin tidak dapat membantu Qian Yu apapun. Tetapi jika Qian Yu gagal, Xiao Yan setidaknya dapat menjamin bahwa Qian Yu tidak akan mati. Ini juga Xiao Yan. Yan ingin mengucapkan terima kasih kepada senior keluarga Warcraft karena telah memberinya beri pelangi bintang 9. Xiao Yan berkata kepada Qian Yu, jika kamu menghentikannya secara paksa, risikonya terlalu besar, dan kemungkinan akan menyebabkan kerugian besar, atau bahkan jatuh langsung ke terobosan. Jika ini bukan saat terakhir, jangan lakukan itu. Petik 2. Qian Yu melirik Xiao Yan dan berkata, lakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Setelah 3 hari, jika kamu tidak bisa pergi, maka kemungkinan besar kamu akan terjebak di ruang ini, dan tidak mungkin untuk melakukannya. Kembali ke kamu. Dunia manusia, mungkin Anda mungkin mati karena usia tua di ruang ini. Tentu saja, mungkin juga keluarga monster kami melihat bahwa Anda bosan, dan langsung membunuh Anda. Lalu kukus atau rebus dia. Qian Yu memandang Xiao Yan dan yang lainnya. Di wajah cantik itu, dia sangat tenang, seolah-olah dia mengatakan hal yang sangat biasa. Tetapi Xiao Yan tahu bahwa Qian Yu memiliki kepribadian seperti itu, jadi dia tidak bisa menahan keringat di belakang punggungnya. Karena, hari-hari ini, mereka yang jatuh ke tangan keluarga Warcraft, mereka yang lulus ujian keluarga Warcraft baik-baik saja, keluarga Warcraft akhirnya membiarkan mereka menyerahkan semuanya dan pergi, tetapi mereka yang tidak lulus penilaian keluarga Warcraft, ada menjadi budak keluarga Warcraft, dan lebih banyak lagi yang menjadi makanan mereka. Meskipun Xiao Yan merasa sangat menyesal tentang masalah ini, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia ubah.
Terkadang, manusia harus membayar harga untuk keserakahan dan nafsu mereka, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Dunia di mana yang lemah memakan yang kuat adalah seperti ini. Ruang ini didominasi oleh keluarga binatang iblis. Merupakan keajaiban bahwa Xiao Yan dan yang lainnya dapat bertahan hidup dengan lancar. Aku akan pergi menemui mereka. Xiao Yan melirik Qian Yu, dan kemudian berjalan menuju tempat di mana mereka menerobos. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa bahkan jika dia pergi ke sana, tidak ada yang akan berubah. Tetapi ketika dia melihat mereka, Xiao Yan selalu merasa bahwa sangat lega, daripada menunggu seperti sekarang. Setelah Xiao Yan pergi, Yun Yun memandang Qian Yu di depannya dan berkata dengan sedikit tersenyum, karena kamu memilih untuk memasuki dunia manusia, mengapa kamu tidak pergi ke tempat guru bersamaku? Aku percaya guru akan melakukannya. Sangat senang bertemu denganmu. Meskipun Qian Yu telah lahir untuk waktu yang lama, Yun Yun masih sedikit khawatir tentang pria kecil ini karena kurangnya pengalaman dan kebijaksanaan. Terutama yang berasal dari Alchemist Guild. Jika orang itu mengetahui keberadaan Qian Yu, kemungkinan besar dia akan membunuh Qian Yu. Jadi Qian Yu tidak akan bisa kabur. Qian Yu melirik Yun Yun, lalu melirik mulutnya dan berkata, seorang pria yang tidak menepati janjinya, mengapa aku tidak pergi? Kalimat ini langsung membuat wajah Yun Yun menunjukkan sedikit rasa malu. Pada awalnya, gurunya setuju, tetapi dia tidak melakukannya. Bahkan jika dia sudah memiliki kekuatan yang cukup saat ini, terkadang kekuatan juga merupakan tanggung jawab. Jika gurunya bergerak, saya khawatir itu akan menyebabkan bencana besar. Guru juga punya kesulitannya sendiri. Kalau mau disalahkan, maka saya rela mengambil segalanya untuk guru. Qian Yu memandang Yun Yun, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika dia ingin disalahkan, maka tidak ada Xiao Yan dan yang lainnya yang bisa melarikan diri. Qian Yu memandang Yun Yun, lalu melemparkan liontin giok putih di tangannya ke Yun Yun dan berkata kepada Yun Yun, benda ini adalah gulungan yang dapat membawamu keluar ruang keluarga Warcraft, dan dari sini ke ruang luar. Akan ada lebih banyak waktu daripada teleportasi. Semoga berhasil. Ketika Qian Yu selesai mengatakan ini, dia perlahan berbalik dan berjalan ke kejauhan. Yun Yun menatap Qian Yu dan berkata, tunggu sebentar, maukah kamu ikut dengan kami? Langkah Qian Yu berangsur-angsur berhenti, dan kemudian dia mengerutkan bibirnya dan berkata, tidak, ada terlalu banyak darimu, itu terlalu mencolok. Ketika Qian Yu selesai mengucapkan kata-kata ini, dia meninggalkan aula utama keluarga monster dan menghilang ke pandangan Yun Yun. Yun Yun memandang Qian Yu yang telah pergi, dan kemudian melirik liontin batu giok yang masih hangat di tangannya, dan bergumam, orang yang paling menarik perhatian seharusnya adalah kamu, seseorang dengan darah manusia dan keluarga binatang buas, bahkan jika kamu menyembunyikannya lagi dan lagi, bagaimanapun juga akan sulit untuk menyembunyikan karakteristik monster itu. Mungkin kamu tidak akan pernah mudah ketika kamu mencapai benua kejadian. Juga, semoga kamu beruntung. Bagian belakang kepergian Qian Yu muncul lagi di benak Yun Yun, sudut mulutnya sedikit melengkung, lalu dia mengambil liontin giok di tangannya dan berjalan menuju tempat di mana si Kongming dan yang lainnya menerobos. Dengan liontin giok ini di tangan mereka, mereka dapat memperpanjang waktu untuk terobosan mereka. Dengan cara ini, itu juga memberi mereka kesempatan. Saya tidak tahu berapa banyak dari mereka yang berhasil melewati jurang ini dan dengan lancar. Masuki ranah pertempuran abadi, Yun Yun juga memiliki sedikit harapan. Keluarga monster, istana tertentu. Patriark, ayo pergi ke dunia manusia juga. Kita bisa melindungi Qian Yu. Di depan Patriark besar keluarga Warcraft, 3 orang berdiri, dan mereka adalah naga ungu emas gelap dan orang yang bertarung melawan Xiao Yan di awal harimau dan manusia diubah oleh badak. Setelah waktu istirahat yang begitu lama, luka badak itu sembuh total, meskipun dia sangat tidak puas dengan Xiao Yan, bahkan sangat marah. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun kepada Xiao Yan. Pada saat ini, ketika mereka mengetahui bahwa Qian Yu akan pergi ke dunia manusia, mereka tidak ragu untuk mengajukan rencana mereka untuk pergi ke dunia manusia. Patriark besar keluarga monster melirik ketiga orang itu dan berkata, nakal, kamu adalah kekuatan paling elit dari keluarga monster kami. Begitu kamu tiba di dunia manusia, kamu bukan apa-apa, bahkan bukan tempat untuk kembali. Kamu anggap ini sebagai masalah ada apa? Kembali berlatih. 3 orang bahkan tidak bisa menyelesaikan manusia, itu semua memalukan bagiku. Kata-kata patriark keluarga Warcraft seperti tamparan keras di wajah mereka bertiga, dan mereka bertiga hanya bisa bergumam,
jika mereka tidak membunuh orang itu di jalan, sikap Xiao Yan membuat sikap mereka terhadap Xiao Yan juga berbeda. Ada perubahan, dan sampai saat terakhir pertempuran, tidak ada keraguan bahwa mereka bisa menyelesaikan Xiao Yan. Namun, mereka secara alami tidak berani mengatakan kalimat ini di depan patriark keluarga Warcraft. Jika tidak, patriark keluarga Demon Beast pasti akan berkata, mengapa kalian bertiga tidak berurusan dengan Xiao Yan sebelumnya? Kekecewaan berangsur-angsur muncul di mata ketiga orang itu. Mereka sudah mendambakan dunia manusia, tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak bisa pergi dari sini. Ini adalah misi mereka yang tidak dapat diubah. Di ruang tertentu dari keluarga Warcraft, ada 5 sosok yang mencoba menerobos untuk menjadi Doosian. Karena Qianyu mendapat beri pelangi bintang 9 yang legendaris, yang membuat keluarga monster sangat bahagia. Jadi kali ini mereka tanpa basa-basi mempersembahkan setumpuk buah pelangi bintang 7 kepada Xiao Yan dan yang lainnya. Meskipun buah pelangi bintang 7 ini tidak dipetik oleh mereka berlima, efeknya tidak bisa menjadi yang terbaik, tapi untungnya, jumlahnya cukup kali ini. Meskipun terobosan dari puncak kaisar tertinggi ke Doosian adalah langkah di langit, peluang mereka untuk bisa menerobos masih sangat tinggi. Namun, tidak ada banyak waktu tersisa untuk mereka. Jika mereka berhasil menerobos atau gagal sebelum ranah rahasia ruang waktu ditutup, itu akan menjadi hasil yang baik. Tak perlu dikatakan, kesuksesan secara alami, kesuksesan akan menjadi hasil dari kekuatan. Meskipun kegagalan melewatkan kesempatan ini, setidaknya Anda tidak harus mengambil risiko terganggu. Tetapi jika Anda masih menerobos, Anda pasti akan terganggu, dan itu pasti akan menyebabkan banyak kerusakan yang tak terhitung. Ketika si Kongming melihat kelima sosok itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Ini akan menjadi momen yang sangat penting bagi mereka. Tidak lama setelah si Kongming datang ke sini, Xiao Yan juga datang ke sini. Xiao Yan berkata kepada si Kongming, lebih baik datang lebih awal daripada datang secara kebetulan. Sepertinya sudah ada hasilnya. Mata Xiao Yan secara bertahap jatuh pada Matao. Pada saat ini, lapisan cahaya haki secara bertahap naik di sekitar Matao, dan di atas kepalanya, guntur mulai berkedip, jelas menerobos. Kunci terakhir adalah, selama kesengsaraan guntur terjadi, berhasil lulus, maka tidak diragukan lagi bahwa Matao akan dengan lancar memasuki jajaran Doosian. Si Kongming memandang Matao dan berkata, sepertinya situasinya tidak buruk. Saya harap mereka dapat membuat terobosan yang mulus. Sebuah petir menyambar ke arah tubuh Matao. Kekuatan petir ini tidak kuat. Melihat petir itu, Matao tidak memilih untuk melarikan diri, tetapi malah membiarkan tubuhnya menanggung kekuatan petir ini. Kekuatan petir ini jatuh ke tubuh Matao, tetapi hanya sedikit membuat kulit Matao penyok, dan tidak menyebabkan banyak kerusakan. Xiao Yan menatap Matao dengan sedikit pemikiran di wajahnya. Di antara orang-orang ini, Yayasan Matao tidak diragukan lagi yang terbaik, dan dendamnya juga yang paling kental. Kekuatan orang lain sebagian karena efek pil obat, terutama si Kongming. Sebagian besar kekuatannya berasal dari pil obat, meskipun ia menghilangkan kekurangan ini melalui usahanya sendiri di tahap selanjutnya, masih banyak kekurangannya. Namun, kekuatan Matao pada dasarnya diperoleh dengan usahanya sendiri selangkah demi selangkah. Dia rendah hati, Xiao Yan tidak terkejut bahwa dia bisa berhasil menjadi Doosian. Di antara orang-orang ini, Xiao Yan merasa bahwa orang yang memiliki kesempatan paling kecil untuk menjadi Doosian adalah Yang, bukan Zhang Qian. Seolah tebakan Xiao Yan akan segera diverifikasi, ketika Yang mencoba menerobos Doosian, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan proses menyerap Seven Star Rainbow Berry benar-benar terputus pada saat ini. Si Kongming memperhatikan langkah ini, dan buru-buru datang kepadanya, dan mentransfer energi dendamnya ke dalam tubuhnya, wajah Yang menjadi lebih baik. Hanya saja ada sedikit keengganan di mata Yang. Kakak tertuanya telah meninggal di alam rahasia ruang dan waktu. Sebagai saudara kedua, dia secara alami harus mengambil tanggung jawab ini, tetapi dia gagal. Aku bahkan lebih menyesal atas kepercayaan Xiao Yan padanya. Xiao Yan datang ke Yang, menepuk pundaknya dan berkata, tidak masalah. Setelah kita keluar di masa depan, secara alami akan ada kesempatan bagimu untuk memasuki Doosian dengan lancar. Ini adalah harapan Xiao Yan. Alasan mengapa kekuatan Yang dapat dibandingkan dengan si Kongming dan yang lainnya adalah karena sebagian dari kekuatan mereka ditingkatkan melalui darah Putri Duyung. Meskipun darah Putri Duyung adalah harta, benda asing masih tetap ada. Benda asing,
terutama buah pelangi bintang 7 juga merupakan benda asing, dan sangat bisa dimengerti kalau ada konflik di antara mereka. Meskipun bagian dari kekuatan Xiao Yan ditingkatkan melalui esensi darah Putri Duyung, Xiao Yan perlahan-lahan mulai terbiasa dalam pertempuran terus-menerus, yang tidak berdampak banyak pada Xiao Yan. Pada saat ini, tubuh Jin Hua dan Wen Lin juga berangsur-angsur berubah, dan bagian atas kepala mereka secara bertahap memiliki warna kilatan petir. Jelas mereka akan mengantarkan kesengsaraan guntur mereka saat ini. Setelah mengambil langkah ini, mereka telah mencapai transformasi. Namun, orang yang paling tenang secara alami adalah Zhang Qian. Bakat Zhang Qian bukanlah yang terbaik di antara semuanya, tetapi dia adalah yang paling gigih di antara kelompok. Dalam hal pertempuran, wanita secara inheren lebih lemah daripada pria. Tetapi sebagai anggota tim ini, kematian Zulin telah membuatnya merasakan pentingnya teman-temannya. Kelemahan bawaan bukanlah alasan baginya untuk tidak bekerja keras, malah sebaliknya. Ia harus bekerja keras agar bisa menjadi lebih kuat dan berjuang berdampingan dengan pasangannya. Tetap lakukan, tetap lakukan, tetap lakukan apapun yang terjadi. Jejak keringat berangsur-angsur muncul di wajah Zhang Qian, tetapi dia harus bertahan apapun yang terjadi. Hanya dengan ketekunan dia dapat mencapai transformasi dan berhasil memasuki ranah pertempuran abadi. Beri pelangi bintang 7 di sekitar Zhang Qian berangsur-angsur menjadi lebih kecil, berubah menjadi energi murni dan memasuki tubuh Zhang Qian. Xiao Yan menatap Zhang Qian dengan sedikit kejutan di wajahnya, tapi dia tidak menghentikannya pada akhirnya. Lagi pula, jika dia bergerak saat ini, itu mungkin tidak akan menggantikan apapun, dan itu mungkin terjadi, bahkan menyebabkan kerusakan tak terduga pada tubuh Zhang Qian. Selain itu, Zhang Qian harus memiliki rencananya sendiri, terus-menerus menantang batasnya sendiri. Si Kongming memandang Zhang Qian, dan tangan yang telah dilonggarkan juga tergenggam erat. Zhang Qian harus bertahan dengan lancar. Mereka tidak bisa menanggung biaya kegagalan. Ini akan menjadi hidup dan mati pasangan mereka. Di tempat yang berbahaya di alam rahasia ruang dan waktu, mereka bekerja keras untuk datang ke sini, dan mereka tidak boleh membuat kesalahan seperti itu ketika mereka akan pergi dari sini. Pada saat ini, tubuh Yang juga telah banyak pulih. Ketika dia melihat Yang Chen, matanya penuh antisipasi, tetapi dia lebih khawatir. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, meskipun Zhang Qian telah mengkonsumsi beberapa buah pelangi bintang 7, tetapi masih belum mencapai keadaan terobosan yang berhasil, seolah-olah ada lapisan penghalang terakhir yang menghalangi terobosan Zhang Qian. Seiring berjalannya waktu, Yun Yun juga berjalan dengan tenang, menatap Xiao Yan dan berkata, kita tidak punya banyak waktu, hanya kurang dari sehari, sinar cahaya yang mengarah ke dunia luar itu akan menghilang, begitu menghilang, maka kita tidak bisa meninggalkan ruang ini sama sekali. Xiao Yan melihat beberapa orang di depannya dan mulai goyah. Pada saat inilah kesengsaraan guntur Matao berakhir. Matao merasakan peningkatan kekuatan di tubuhnya, dan senyum muncul di wajahnya. Ini adalah kekuatan Dou-Xian, dan itu berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, ketika mata Matao tertuju pada Wen Lin dan Jin Hua, senyum di wajahnya menjadi lebih kuat. Ledakan. Di atas kepala kedua orang itu, petir muncul hampir tanpa urutan tertentu, dan jelas bahwa badai petir mereka akan segera dimulai. Kali ini kesengsaraan guntur telah berlalu dengan lancar, jadi tidak ada keraguan bahwa mereka akan menjadi Dewa Dou dengan lancar seperti saya. Pada saat ini, mereka telah menunggu terlalu lama, terlalu lama. Ketika Zulin masih hidup, mereka bermimpi bahwa suatu hari mereka bisa mengejar jejak Zulin dan berhasil menjadi peri pertempuran. Pada saat itu, Zulin juga mendesak mereka sepanjang waktu dan membuat mereka bekerja keras, terus menjadi lebih kuat. Namun, pada saat itu, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara mereka dan Zulin, dan mereka tidak terlalu peduli karena mereka percaya bahwa Zulin dapat melihat mereka berhasil menjadi Dou-Xian. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa bencana datang terlalu cepat, terlalu cepat. Sebelum mereka berhasil menjadi Dou-Xian, Zulin telah benar-benar meninggalkan mereka, dan mereka tidak akan pernah melihat mereka berhasil menjadi Dou-Xian lagi. Pada titik ini, mereka akhirnya melakukannya, dan mereka berhasil melakukannya. Dan bukan hanya satu, tapi kebanyakan dari mereka. Jika saya berharap Lin memiliki kehidupan yang baik, saya mungkin akan bahagia untuk mereka juga. Xiao Yan secara alami juga merasakan perubahan pada Jin Hua dan Wen Lin, dan berkata dengan napas lega, kami masih punya waktu. Jika itu benar-benar tidak berhasil, Anda dapat mengambilnya terlebih dahulu. Bagaimanapun,
Kami harus kembali ke Continental 6 dengan selamat. Tangan Xiao Yan tergenggam erat. Dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan di 6 besar itu. Jadi dia benar-benar tidak bisa tinggal di sini. Dia harus kembali ke 6 besar itu, menempatkannya semua yang belum selesai berhasil diselesaikan. Namun, dia secara alami tidak akan melepaskan pasangannya karena dia sangat ingin kembali ke 6 besar. Karena itu, Xiao Yan akan menunggu hingga saat-saat terakhir. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan memiliki firasat yang tidak jelas bahwa tidak peduli kecelakaan seperti apa yang terjadi, dia akan kembali ke area besar itu dengan rekannya dengan lancar. Xiao Yan memandang Zhang Qian dan berkata pada Yun Yun, ngomong-ngomong, bagaimana dengan Ziyan dan Lei Jun? Kemana mereka berdua pergi? Meskipun Xiao Yan memiliki beberapa keraguan, dia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, mereka berdua masih memiliki hubungan yang baik dalam keluarga Warcraft, dan keluarga Warcraft tidak akan dengan sengaja mempermalukan mereka berdua. Ketika Yun Yun melihat Xiao Yan menyebut Ziyan dan Lei Jun, ada sedikit ketidakberdayaan di wajahnya dan berkata, aku akan pergi dari sini. Ziyan berkata bahwa dia ingin mengumpulkan semua barang berharga di tempat suci ini. Keluarga Warcraft, Lei Jun pergi untuk membantunya. Ketika Xiao Yan mendengar kalimat ini, wajahnya berkedut. Mereka benar-benar menganggap tempat ini sebagai rumah mereka, dan mereka berani melakukan hal seperti itu. Dengan kepekaan Ziyan terhadap harta surga dan bumi, saya khawatir banyak hal baik dalam keluarga Warcraft ini mungkin benar-benar jatuh ke tangannya. Bukankah keluarga Warcraft menghentikannya? Xiao Yan ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi masih mengucapkan kalimat ini. Saya tidak tahu, saya baru saja mendengar bahwa Qianyu pernah mengatakan sepatah kata pun kepada Ziyan. Meskipun Ziyan, harta tanpa master dalam keluarga Warcraft, pergi mencarinya, apa yang dia dapatkan akan dibagi menjadi 50%. Oleh karena itu, semua anggota keluarga Warcraft berani marah dan tidak berbicara. Wajah Yun Yun juga menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Meskipun kepribadian Qianyu agak eksentrik, gadis ini telah banyak membantu mereka. Xiao Yan hanya tersenyum canggung. Qianyu sangat membantu mereka selama perjalanan ini. Hanya saja gadis itu tidak mau mengakuinya. Setengah hari berlalu secara bertahap, Jin Hua dan Wen Lin juga selamat dari kesengsaraan guntur mereka dengan lancar, dan Ziyan juga datang ke sisi Xiao Yan saat ini, dan masih ada jejak sisa ramuan obat yang berharga di mulutnya. Xiao Yan memandang Ziyan dan berkata, terima kasih karena bisa kembali dengan selamat. Tidakkah kamu takut beberapa keluarga monster akan membencimu sampai ke tulang? Meskipun Ziyan mengumpulkan ramuan obat yang tidak memiliki master dalam keluarga Warcraft, ramuan obat yang telah mereka seduh selama bertahun-tahun dalam keluarga Warcraft tidak digunakan oleh keluarga Warcraft mereka, dan semuanya lebih murah untuk Ziyan, tidak marah. Itu palsu. Ziyan berkata dengan ekspresi jijik, ngomong-ngomong, aku tidak akan pernah datang ke tempat yang rusak ini lagi. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka suka. Mereka telah memenjarakanku di sini begitu lama, dan mereka harus memberiku kompensasi yang baik. Jika Patriark Besar Keluarga Warcraft mendengar kata-kata Ziyan, saya khawatir tidak peduli seberapa besar dia menyukai Ziyan, dia tidak bisa tidak menamparkan wajahnya. Makan dan minum untuk memberi makan Anda setiap hari, tetapi ini masih memenjarakan Anda. Apa orang-orang yang dilecehkan oleh keluarga Warcraft? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.